Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan 38 mata kuliah e-bisnis teknologi informasi D3 Polita. Sudah kita mulai. Nah, jadi masih dalam suasana lebaran ya. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Saya mewakili Ibu tim dosen e-bisnis, saya dan Bu Novi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan selama mengajar, mohon dimaafkan. Baik, pada hari ini kita akan membahas segmentasi pelanggan. Sebelum kita bahas, seperti biasa kita masih dalam perkuliahan online. Diharapkan teman-teman semangat ya dalam mengikuti kuliah online ini, dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kuliah seperti biasa. Baik, kita masuk materinya. Yang pertama, nah, ada yang salah satu elemen dari bisnis, yaitu adalah segmentasi pelanggan. Apa itu segmentasi? Nah, kita artikan berdasarkan perkata dulu. Segmentasi itu artinya segmen, atau asal katanya segmen, atau pembagian segmen-segmen. Berarti segmentasi proses membagi pelanggan. Nah, jadi bisnis kita, di mana pelanggan itu adalah elemen yang penting ya, yang tidak boleh diremehkan keberadaannya. Tentu saja ini adalah kunci menentukan sukses tidaknya usaha kita. Nah, mengapa harus melakukan segmentasi pelanggan? Nah, beberapa diantaranya itu beberapa memiliki alasan ya. Yang saya rangkum ini ada 2. Pelanggan itu memiliki sifat dan karakteristik yang beragam. Kemudian kebutuhan dan kemampuan pelanggan itu berbeda-beda. Nah, ada lagi satu sebenarnya, mengapa kita harus melakukan segmentasi pelanggan? Karena kita penyesuaian budget untuk promosi. Nah, dengan kita melakukan segmentasi pelanggan ini, target promosi kita akan tepat sasaran, seperti itu ya, karena kita sudah memiliki segmen-segmen pelanggan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian next. Baik, secara arti segmentasi pelanggan ini adalah sebuah strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan cara mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok yang berbeda. Mengelompokkan berdasarkan sifat-sifat, kebutuhan, dan perilaku konsumsi. Lagi ngajar. Mengelompokkan berdasarkan sifat-sifat, kebutuhan, dan perilaku konsumsi. Dan demografi. Nah, demografi ini bisa berdasarkan usia, jenis kelamin, hingga profesi. Seperti itu. Nah, jadi intinya segmentasi pelanggan ini adalah pengelompokan pelanggan. Oke. Next. Nah, kemudian dari pengelompokan ini, yang sudah dikelompok-kelompokkan ini, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan proporsi nilai. Nah, proposisi. Nah, setiap kelompok diberikan proposisi yang paling sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Menerapkan model bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan dari segmen-segmen tersebut. Nah, masih kita. Nah, ini ada ilustrasi ya, ilustrasi segmentasi pelanggan. Contohnya produknya beras. Jadi di sini ada sebuah sumbu X dan Y, di mana sumbu X dan Y ini adalah menentukan, yang bulat-bulat ini adalah pelanggan ya, segmentasi pelanggan. Ini contohnya. Nah, jadi sumbu X ini yang horizontal ini adalah frekuensi konsumsi, yaitu konsumsi beras yang jumlah pembelian, maksud saya jumlah pembelian, jumlah seringnya makan beras, seperti itu ya, beli beras. Nah, untuk sumbu Y atau sumbu yang vertikal itu adalah rata-rata jumlah pembelian. Jadi
banyaknya dia membeli beras berapa kilo seperti itu. Sedangkan yang Sumbu X ini dia adalah provinsi, berapa kali dia beli dalam sebulan seperti itu ya. Nah, dari Sumbu X ini didapatkanlah ada dari rendah ke tinggi. Ini juga dari rendah ke tinggi. Dimana kita ambil contoh seperti ini. Segmentasi pelanggan yaitu pemilik usaha rumah makan. Nah, di segmen pemilik usaha rumah makan ini, dia jumlah pembelian berasnya hujan seperti itu ya. Seperti daerah kita ini bisa dibilang tidak mengenal musim kemarau dan hujan lagi, karena hampir sepanjang tahun dan kabut. Nah, laku di sini ketimbang di misalkan katakanlah di Jawa. Di Jawa itu mungkin dalam setahun ada musim kemarau dan hujannya. Jadi benar-benar kalau nggak hujan, itu nggak hujan sama sekali ketika hujan. Dan ketika hujan terus banget. Nah, itu mantel mungkin lebih laku di sini daripada di sana, seperti itu kan. Dan mungkin juga kalau berdasarkan geografis, mantel jaket untuk salju katakanlah. Segmentasinya mungkin di daerah yang ada saljunya ya pastinya. Tidak mungkin di sini jual mantel salju di daerah Kalbar katakanlah. Mereka di luar memang kering tapi di dalam basah, kepanasan ya. Ya, jika Anda memiliki bisnis pakaian, makanya perilakunya ini kan macam-macam ya. Ada pelanggan yang cuma nanya doang. Tentu katakanlah hubungannya dengan promosi barang. Promosi barang kita dengan segmen konsumen yang menanyakan secara online tanpa pernah datang ke toko fisik. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan seperti itu ya. Kemudian dampak bagi pelanggan. Nah, pelanggan dengan adanya segmentasi pelanggan ini, efeknya itu dapat memahami bahwa pelanggan pun memiliki karakteristik khusus saat berinteraksi dengan produk. Nah, hal ini akan memudahkan Anda sebagai pelaku bisnis untuk menyusun strategi selanjutnya. Anda juga bisa dengan mudah menentukan mana produk yang sebaiknya isinya dan mana yang sebaiknya ditarik. Seperti itu, karena ada segmentasi pelanggan itu tadi. Nah, dampak bagi pelanggan, dengan menerapkan segmentasi pelanggan, Anda bukan hanya dapat mengenal pelanggan baru, tapi